Saya kira yang pertama sekarang yang perlu kita pikirkan itu adalah soal bagaimana Indonesia menyiapkan diri menuju kepada penggunaan energi yang rendah karbon di tahun 2050. Ya. Karena semua negara di dunia sekarang sudah membuat sebuah peta jalan yang sangat jelas. Nah, sementara Indonesia sampai saat ini memang belum terlalu clear dalam soal ini. Kalau dia bekerja dengan cara-cara yang standar, bisnis as usual, maka 2050 itu tidak akan pernah tercapai, tidak pernah terpenuhi. Oleh karena itu perlu ada upaya-upaya khusus. Dan upaya-upaya khusus inilah perlu koordinasi yang lebih intensif dari semua pihak. Dan sekarang dengan kondisi COVID, dengan kondisi berbagai macam pengaruh ekonomi di seluruh dunia, itu orang sudah mulai berpikir sekarang sudah begitu selesai COVID, kita sudah beralih dari energi yang sekarang kotor ke energi yang lebih bersih. Nah, oleh karena itu, saya kira Indonesia sudah harus memikirkan ke arah itu. Memang banyak tantangan, tapi di lain pihak kita sebetulnya potensi ke arah itu jauh lebih besar dibandingkan negara-negara lain. Indonesia merupakan negara terbesar di ASEAN dengan konsumsi energi sebesar 40%. Permintaan akan energi tersebut dapat meningkat 3 kali lipat hingga tahun 2030. Untuk mengurangi produksi energi berbahan dasar fosil seperti minyak, gas, dan batu bara, sudah saatnya pemerintah memberdayakan energi baru terbarukan yang memang merupakan kekayaan alam dari bangsa Indonesia ini. Kita memiliki potensi yang cukup komplit, cukup lengkap begitu ya. Untuk menuju ke arah itu. Beberapa negara bahkan karena mereka tidak mempunyai sumber daya untuk energi terbarukan yang rendah karbon, mereka sudah mulai berpikir bagaimana cara memproduksi hidrogen misalnya, ya, bagaimana memproduksi baterai yang lebih banyak. Nah, sementara kita itu semua bisa kita lakukan. Kita produksi hidrogen dari batu bara juga bisa, kita produksi hidrogen dari panas bumi bisa, kita produksi hidrogen dari gas juga bisa. Semua itu ada di Indonesia. Nah, cuma kalau itu kita bisa lakukan itu berarti kan energinya lebih baik. Hanya saja kita belum siap untuk menuju ke arah itu. Nah, apa yang perlu dilakukan? Saya kira berbagai pihak sekarang harus berpikir ke arah itu. Ya mungkin leadership yang harus ada. Saya kira pemerintah khususnya presiden itu harus mulai membuat sebuah kebijakan, sebuah arahan yang jelas ya, kepada kementerian-kementerian untuk bisa menjadikan sebagai acuan dalam rangka implementasi di tiap sektor masing-masing. Ke depan memang kita akan berhadapan dengan 3 isu. Yang pertama itu adalah isu energi, yang kedua adalah isu air, juga isu makanan, dan tiga-tiganya itu pasti akan saling berhubungan. Untuk energi terbarukan, totalnya sekarang, total bukan hanya pembangkit, itu baru sekitar 7%. Target kita 23%. Jadi masih gapnya masih besar. Nah, kalau ini tidak di-maintain dengan baik, yang kita khawatir adalah ketika semua negara seperti sekarang ini, kemarin IEA sudah merilis bahwa dunia akan menuju kepada net zero emission tahun 2050. Net zero emission itu maksudnya adalah emisi karbon itu dengan penyerapan karbon itu harus sama. Jadi posisinya akan netral gitu. Makin banyak kita produksi karbon seperti Indonesia itu akan makin menyulitkan kita. Berapa banyak kita produksi karbon? Energi kita sampai sekarang itu masih 87-89% itu adalah energi yang menghasilkan karbon jauh lebih banyak dibandingkan dengan energi yang menyerap karbon. Nah, ini bagaimana sekarang kita harus switch dari energi yang mengemisi karbon ke energi yang menyerap karbon. Nah, kami usulkan memang, METI itu mengusulkan tahun 2050 itu kita punya inisiatif. Sedapat mungkin 2050 itu kalaupun nggak bisa kita hilangkan sama sekali energi fosil, bisa dari posisi sekarang itu menjadi 50% tahun 2050. Bisa. Dan kalau ini kita lakukan, tentu akan banyak sekali kesempatan-kesempatan yang luar biasa. Dan terutama kesempatan
lapangan kerja, karena ini sesuatu yang baru, tentu pasti akan melibatkan berbagai macam sektor, termasuk penelitian, perguruan tinggi, ya, para periset dan sebagainya. Nah, ini saya kira merupakan kesempatan yang sangat baik dan bisa dijadikan sebagai sarana untuk pemulihan ekonomi pasca COVID. Kalau dengan kondisi COVID ini, kalau kita bicara dengan as is bisnis seperti biasa, itu sangat lambat pemulihannya. Sementara negara-negara lain itu melakukan upaya-upaya yang ekstra. Nah, kita apa upaya ekstra? Salah satunya adalah mencoba melakukan transformasi penggunaan energi ke energi terbarukan. Barangkali itu pesan, dan karena itu mudah-mudahan saya kira peran media dalam konteks ini memang sangat besar. Karena di kita, sebagian besar masyarakat ini kan masih awam penggunaan dari energi, dan mereka hanya tahunya menggunakan transportasi yang semuanya sumber energinya dari mana mereka juga tidak tahu. Nah, oleh karena itu peran media dalam hal ini itu sangat besar untuk melakukan sosialisasi, untuk mengedukasi masyarakat, mendorong dan sebagainya. Nah, oleh karena itu saya menghimbau media untuk terus-menerus menyuarakan pola penggunaan energi transisi ini agar lebih banyak masyarakat yang tahu, perguruan tinggi yang tahu, ya, dan pada akhirnya pemerintah kemudian akhirnya karena kalau tidak ada leadership di kita kan semuanya modelnya itu patron, ya. Jadi semuanya bagaimana kalau di atas mengatakan A, pasti di bawahnya ikut gitu. Kalau di atasnya tidak A, ya pasti di bawahnya tidak akan ikut. Sementara kalau kita lihat dari Presiden sendiri, beberapa kali statementnya itu semuanya sudah mengarah ke situ, tetapi tidak diikuti dengan sebuah kebijakan, karena tidak dalam bentuk kebijakan, hanya dalam bentuk statement. Nah, statement dengan kebijakan belum tentu sama gitu, ya. Nah, ini yang harus ada arahan saya kira dari pemerintah. Leadership itu kan ada directing, ada management gitu, ya. Ada controlling, ada implementasi dan sebagainya. Proses manajemen dari leadership ini harus betul-betul dijalankan. Nah, kita kan pengelolaan sektor energi itu kan tidak hanya berada di Kementerian Marinvest, ya, Maritim dan Investasi. Ada juga di Menko Perekonomian, ada di Menko di Menko Pertahanan juga ada, karena sebagian besar fasilitas pertahanan kita sekarang masih bergantung kepada energi fosil, ya. Dan kita khawatir kalau dia juga tidak membuat kebijakan-kebijakan khusus, nah itu akan berdampak. Saya bersyukur saya melihat beberapa kali saya diundang oleh Universitas Pertahanan dan juga Lemhanas. Itu menyampaikan rencana-rencana dan pikiran-pikiran mereka untuk melakukan perubahan dari energi fosil ke energi terbarukan. Nah, oleh karena itu saya kira beberapa kementerian lain juga harus sama. Tetapi yang menjadi persoalan kan leadership. Kalau saya katakan leadership itu kan tidak cukup hanya Menko. Kalau perlu presiden, ya, presiden yang harus mengatakan itu, ya. Dan itu dalam kebijakan dan arahan-arahan presiden itu harus clear. Misalnya begini, ada sebuah impres misalnya, instruksi presiden dalam rangka untuk mewujudkan transisi energi maka diperlukan A, B, C, D misalnya, ada 5, 6, 7 gitu, ya, poin-poin yang menjadi arahan presiden sehingga semua kementerian bisa dijadikan sebagai patokan. Kita masih jauh tertinggal. Sesama negara Asia Tenggara saja masih tertinggal. Kita tertinggal dari Malaysia, apalagi kalau Singapura mereka nggak punya apa-apa lah, ya. Jadi negara juga kecil, mungkin sulit untuk kita bandingkan. Walaupun mereka sekarang sudah akan beralih karena mereka akan membeli energi terbarukan itu dari Australia. Jadi mereka beli, disalurkan lewat kabel bawah laut, nanti melewati Indonesia dan itu masuk ke Singapura. Jadi kita hanya jadi menonton saja gitu, ya. Beberapa negara lain misalnya Vietnam, Thailand, mereka juga jauh lebih maju. Itu sesama negara. Kita sekarang hanya mungkin lebih menang dari Kamboja saja, lebih menang sedikit dari Myanmar gitu, ya. Jadi
Saya nggak bisa membayangkan, nggak bisa membayangkan gitu ya, karena kalau dulu kita justru leading di Asia Tenggara, kalau sekarang itu hanya berkompetisi dengan beberapa negara yang jangan jauh, dengan Laos, Kamboja gitu, Myanmar. Kalau yang lain semua sudah di atas, Filipina sudah di atas gitu. Berarti ini perlu kebijakan yang ekstra kayaknya. Harus ada extraordinary. Dalam kondisi begini makanya saya katakan leadership ini. Jadi kepemimpinan itu harus dipegang oleh presiden. Nggak mungkin itu diserahkan pada menteri. Nah, saya kira itu menjadi hal yang sangat prinsip karena kita akan berangkat dari situ. Sekarang di mana-mana di dunia akan semakin sulit untuk mendapatkan pendanaan. Ya, kita sebagai negara yang lebih banyak bergantung kepada financial institution dari internasional. Kalau internasional tidak memberikan dukungan dalam pendanaan investasi di kita, pasti suatu saat kita akan collapse gitu. Nah, METI sendiri gimana Pak? Artinya kami sudah membuat sebuah inisiatif, sebetulnya kami sudah usulkan kepada Presiden ya, dan juga kepada Menko. Tentu kan tidak punya cukup kekuatan. Kami ini adalah organisasi masyarakat gitu ya, hanya bisa menyampaikan pandangan-pandangan, tetapi secara internasional kami punya link yang sangat baik ya, dengan AIE, dengan IRENA gitu, dengan negara-negara Uni Eropa gitu, sangat baik dalam konteks untuk mendorong pengembangan energi terbarukan di Indonesia.